Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijul dengan NIM 210301502116 kelas PJKRG. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Model Industri Olahraga. Pengembangan pembangunan olahraga memfokuskan pada peningkatan kebijakan yang salah satunya adalah meningkatkan di sektor industri keolahragaan. Kegiatan dalam industri olahraga di dalamnya terdapat bisnis dalam bidang olahraga yang di dalamnya menyediakan barang ataupun jasa. Peluang industri olahraga di dunia dan Indonesia sebagai penguat potensi ekonomi yang luar biasa. Indonesia yang sangat termasuk negara berkembang dalam bidang ekonomi telah merintis usaha atau jasa dalam industri keolahragaan. Olahraga merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dalam sehari-hari untuk meningkatkan kebugaran. Saat ini olahraga mulai dilirik untuk dijadikan salah satu sektor dalam pengembangan industri olahraga. Model industri olahraga. Olahraga merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dalam sehari-hari untuk meningkatkan kebugaran. Saat ini olahraga mulai salah satu kegiatan yang berlawanan, tetapi kedua ilmu ini merupakan salah satu sinergis untuk meningkatkan potensi masing-masing di negara-negara maju. Industri olahraga dan sudah mengalami perkembangan yang baik, bahkan telah menjadi industri unggulan sebagai pemasok devisa negara dan dirancang sebagai industri modern berskala global. Tren global menunjukkan bahwa industri olahraga semakin berpotensi untuk menambah devisa negara. Model industri olahraga berdasarkan tipe produk. Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Jenis produk dibagi menjadi dua jenis, yaitu produk konsumsi dan produk industri. Produk konsumsi merupakan barang yang dipergunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dengan maksud tidak untuk dibisniskan atau dijual lagi. Produk industri merupakan barang yang akan menjadi begitu luas dipergunakan dalam program pengembangan pemasaran barang-barang yang termasuk jenis produk konsumsi. Dalam perencanaan dan pengembangan produk dikenal tiga tipe produk yang dipasar kepada konsumen. Ketiga jenis produk ini adalah: 1. Convenience goods, jenis produk yang biasanya bisa dibeli dengan mudah dan dengan usaha minimum. Hal ini karena kebanyakan konsumen biasanya sudah familiar dengan atribut dan karakteristik produk-produk ini. 2. Shopping goods, jenis produk yang atribut dan kualitasnya belum begitu familiar bagi konsumen, sehingga membutuhkan atribut tambahan seperti merek, reputasi barang, dan harga, atau tidak semudah saat membeli convenience goods. 3. Specialty goods, jenis produk yang hanya ditujukan untuk pasar tertentu dengan atribut yang sangat spesifik sehingga benar-benar spesial dan tak ada penggantinya. Model industri olahraga berdasarkan tipe produk. Dalam pemasaran produk olahraga perlu memahami beberapa aspek unik, keistimewaan atau pembedaan dari produk atau pelayanan olahraga dibandingkan dengan produk pabrik atau industri jasa lainnya. Membagi beberapa aspek produk terdiri atas: 1. Sport organizations, karakter organisasi atau klub-klub olahraga agak berbeda dengan lembaga yang lain secara bersamaan dan dalam konteks yang berbeda. Klub olahraga bisa berkompetisi dan sekaligus bisa bekerja sama. 2. Sport consumers konsumen olahraga adalah konsumen ahli. Keputusan manajerial dalam kaitan dengan agenda dan strategi pengembangan olahraga tidak bisa dilakukan sendiri. Keputusan itu umumnya bisa diketahui oleh banyak konsumen olahraga.
Kinerja yang buruk dari seorang pemain, pelatih atau manajer akan dengan mudah dibincangkan publik. Berposisi sebagai ahli dan bersepsi atau manajer akan dengan mudah publik. Berposisi sebagai ahli dan bersepsi publik memiliki peran nyata dalam menjaga keberlanjutan klub atau perusahaan olahraga. 3. Supply and demand. Adanya sifat fluktuatif dari sifat penawaran dan permintaan pasar terhadap jasa dan produk olahraga. Pada saat tim kesayangan mendapatkan prestasi atau kemenangan dalam sebuah pertandingan atau kompetisi. Model industri olahraga berdasarkan tipe produk. Produk didefinisikan sebagai kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek ditambah dengan jasa dan reputasi penjualnya. Beberapa atribut yang menyertai dan melengkapi karakteristik atribut produk adalah 1. Merek atau branding adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari suatu atau kelompok penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Pemberian merek merupakan masalah pokok dalam strategi produk. Pemberian merek dapat membuat produk itu berhasil atau gagal. Mereka yang baik dapat menambah keberhasilan yang besar pada produk. 2. Pengemasan atau packaging adalah kegiatan merancang dan membuat wadah atau pembungkus suatu produk. Model industri olahraga berdasarkan tipe produk. Kualitas produk merupakan keseluruhan barang dan jasa yang berkaitan dengan keinginan konsumen yang secara keunggulan produk sudah layak diperjualkan sesuai harapan dari pelanggan. Kualitas produk dibentuk oleh beberapa indikator antara lain kemudahan penggunaan, daya tahan, kejelasan fungsi, dan keragaman ukuran produk. Kualitas mencerminkan semua dimensi penawaran produk yang menghasilkan manfaat bagi pelanggan. Kualitas suatu produk baik berupa barang atau jasa ditentukan melalui dimensi-dimensinya. Kualitas produk dapat dibagi menjadi beberapa dimensi diantaranya yaitu 1. Kinerja berhubungan dengan karakteristik operasi dasar dari sebuah produk. 2. Daya tahan berarti berapa lama atau umur produk yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Model industri olahraga berdasarkan dampak ekonomi. Perkembangan industri sangat penting untuk menghadapi persaingan ketat di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia, industri memegang peranan yang menentukan dalam perkembangan perekonomian sehingga benar-benar perlu didukung dan diupayakan perkembangannya. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mendorong laju perkembangan perindustrian di Indonesia. Baik kegiatan di bidang penyusunan regulasi yang diperkirakan dapat mendorong laju perkembangan perindustrian maupun kebijakan real melalui pemberdayaan di departemen yang terkait. Undang-Undang Perindustrian Nomor 5 Tahun 1984 yang menyatakan bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional industri memegang peranan yang menentukan oleh karenanya perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan terlalu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mendayagunakan serta optimal seluruh sumber daya alam manusia dan dana yang tersedia. Model industri olahraga berdasarkan dampak ekonomi. Pertumbuhan industri olahraga tentu akan memasang munculnya inovasi dalam perkembangan keolahragaan, memunculkan industri kreatif dalam penyediaan sarana dan prasarana akan menumbuhkan daya saing baik industri lokal ataupun di pasaran dunia sehingga memunculkan hubungan kerjasama antar industri olahraga yang berskala kecil dan menengah dengan industri olahraga besar, dan adanya kerjasama diharapkan menjadi suatu kebijakan dalam menciptakan lapangan kerja dan daya saing ekonomi. Industrialisasi olahraga dalam pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang sangat diperlukan agar negaranya bisa tumbuh dan berkembang secara cepat. Sebab dalam proses industrialisasi itu biasanya akan dibarengi dengan percepatan kemajuan teknologi, proses pelatihan sumber daya manusia, dan kemudian peningkatan produktivitas. Dengan demikian upaya
real dan pendapatan peningkatan dibandingkan kalau hanya mengandalkan sektor pertanian. Model industri olahraga berdasarkan dampak ekonomi. Dampak ekonomi dalam industri olahraga merupakan suatu model yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan industri olahraga, diantaranya 1. Rekreasi dan entertainment olahraga. 2. Produk dan servis olahraga. Dan 3. Organisasi penunjang olahraga. 1. Rekreasi dan entertainment olahraga seperti event, teams, dan peserta perorangan, olahraga dan kegiatan rekreasi terkait. 2. Produk dan servis olahraga seperti desain, testing, manufacturing, dan distribusi dari peralatan dan pakaian. 3. Organisasi penunjang olahraga seperti liga, badan hukum, dan organisasi pemasaran. Model industri olahraga berdasarkan sektor produksi. Produksi merupakan salah satu bagian terpenting dari perusahaan manufaktur yang berkaitan dengan transformasi berbagai input menjadi output atau produk sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan. Proses produksi adalah serangkaian langkah-langkah yang digunakan untuk mentransformasi input menjadi output tersebut. Proses produksi dibutuhkan dua sumber daya utama, yaitu sumber daya transformasi dan sumber daya yang ditransformasikan. Pada dasarnya, aliran proses produksi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu job shop, flow shop, project batch, dan continuous. Berikut di bawah ini adalah pembahasan singkat mengenai aliran proses produksi. 1. Job shop production. Job shop adalah jenis aliran proses produk yang digunakan untuk produk-produk dengan jumlah produk yang sedikit tetapi banyak model atau jenisnya. Karakteristik dari proses produksi job shop production adalah sebagai berikut. A. Memiliki ragam produk atau varian yang banyak dan rendah volume produksi. B. Menggunakan fasilitas dan museum umum. C. Tenaga kerja yang sangat terampil dan yang dapat menerima tantangan pekerjaan atas keunikan produk yang dikerjakannya. D. Memerlukan bahan dan peralatan banyak. E. Memerlukan perencanaan yang sangat terperinci terhadap setiap permintaan dan kebutuhan. Flow shop production. Flow shop production merupakan jenis proses produksi yang digunakan untuk produk-produk yang dirakit atau diproduksi dalam jumlah banyak dan berturut-turut. Produk karakteristik dari flow shop production diantaranya sebagai berikut. A. Memiliki standarisasi produk dan urutan proses. B. Menggunakan mesin-mesin dan peralatan kerja khusus yang memiliki kapasitas produk dan tingkat output yang lebih tinggi, volume produk yang tinggi, siklus produksi yang lebih pendek. Project production. Project production merupakan sistem produksi yang biasanya diaplikasikan pada produk-produk yang agak rumit dan dibatasi oleh waktu penyelesaiannya. Fungsi-fungsi pada organisasi seperti perencanaan, pembelian, desain produk, dan pemasaran harus disesuaikan dengan baik sesuai dengan urutan tahap dan waktu penyelesaian sehingga proyek yang bersangkutan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya dengan biaya produksi yang telah ditetapkan. Batch production. Batch production adalah sistem produksi yang termasuk produksi berulang yang berada di antara sistem produksi job shop dan flow shop. Model industri olahraga berdasarkan sektor produksi. Sektor produksi dalam industri olahraga merupakan bagian dari proses produksi yang merupakan produk dari industri olahraga yang dapat dipasarkan. Produk dari sebuah industri olahraga yang memiliki peluang yang baik apabila mampu bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh berbagai negara dengan berbagai keunggulannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.